Anda menyaksikan Your Money Your Vote bersama saya Andi Shalini. Dan saat ini secara eksklusif saya sudah bersama dengan calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan di kediamannya di Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Halo Pak Anies, apa kabarnya? Alhamdulillah, baik. Pagi tadi kita sudah menyaksikan Bapak Anies beserta keluarga memberikan hak suaranya Pak. Seberapa optimistis sih Pak? Apakah Anda melihat satu putaran atau dua putaran nih Pak? Kalau lihat dengan kondisi terakhir, kemungkinan 2 putaran. Tapi kita harus lihat ya nanti. Jadi hari ini tuh sudah tanggung untuk bikin spekulasi. Karena tinggal berapa jam lagi. Kita tunggu aja. Tapi kami optimis bahwa aspirasi untuk perubahan itu makin hari makin luas yang merasakannya. Kalau kita lihat antusiasmenya luar biasa ya Pak, para pendukung simpatisan datang ke TPS maupun ke Kediaman Bapak. Tapi kalau kita lihat berdasarkan pemetaannya, ini base-base pendukung Anies dan juga nanti terkait dengan suara ini pemetaannya seperti apa sih Pak? Dan bagaimana Anda menggerakkan simpatisan atau relawan untuk bisa mengawal suara pemilu supaya mengantisipasi adanya kecurangan? Jadi Indonesia ini luas, bukan hanya di Jakarta. Dan TPS-TPS yang ada itu ada saksi dalam, ada saksi luar. Kemudian para saksi ini akan melakukan reportase hasil yang kemudian dimasukkan dalam sebuah platform untuk kita nanti mengetahui angkanya seperti apa. Jadi kita monitor saja dan biarkan proses ini berjalan sampai tuntas sehingga nanti hasil yang dimunculkan adalah hasil yang kredibel. Pak Anies, terkait dengan kebijakan ekonomi, kita tahu bahwa investor ataupun pelaku pasar ini kan membutuhkan kepastian. Dari segi kebijakan ekonomi, apa saja sih Pak poin-poin yang Anda highlight supaya juga bisa memberikan kepastian bagi para pelaku pasar ataupun investor? Ya, kita akan mendorong agar pertumbuhan ekonomi menjadi lebih berkualitas. Apa artinya pertumbuhan yang berkualitas? Pertumbuhan yang diiringi dengan pemerataan dan berkelanjutan. Sehingga sumber-sumber pertumbuhan itu tidak hanya di tempat tradisional seperti Jakarta atau Jawa bagian utara, tapi juga di daerah-daerah lain itu didorong pertumbuhan ekonominya. Sehingga dia akan menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan dan dia akan bisa menggerakkan wilayah di sekitarnya untuk memiliki pertumbuhan yang lebih tinggi. Itulah sebabnya kita mau mendorong pertumbuhan lebih dari 40 kota, di-upgrade supaya kota-kota ini menjadi penggerak perekonomian di wilayah masing-masing. Jadi pertumbuhan ekonomi akan didorong dan itu artinya ada ruang untuk investasi yang terbuka lebih luas ketika kota-kota ini dibangun. Nah, kemudian kita akan dorong juga pendekatan yang berkelanjutan supaya pertumbuhan ekonomi ini bisa dirasakan oleh generasi-generasi yang akan datang. Jadi arah kebijakannya adalah arah kebijakan mendorong pertumbuhan ekonomi yang baik, yang berkualitas, yaitu yang diiringi pemerataan dan berkelanjutan. Oke. Pak Anies, tapi menarik juga kalau kita cermati pasar saham tanah air pada perdagangan kemarin, 1 hari sebelum pencoblosan justru ditutup terkoreksi. Ini baru pertama kali nih Pak sepanjang sejarah. Seperti apa sih tanggapan Anda singkat saja Pak? Nah, kita lihat aja besok. Karena memang pasar itu punya tendensi volatile. Tapi juga kita kan tidak bisa menilai pergerakan pasar modal hanya dengan peristiwa 1 hari. Peristiwa 1 hari itu bisa macam-macam. Tapi kita harus selalu melihat overtime. Jadi volatilitas yang terjadi, apakah trennya positif atau negatif, kita lihat besok-besok. Pak Anies, apa yang ingin Anda sampaikan kepada para pelaku pasar ataupun investor, apalagi kita tahu saat ini dunia masih diliputi dengan ketidakpastian? Salah satu pesan utamanya adalah kami ingin menghadirkan pemerintahan yang kredibel. Aturan-aturan dipersiapkan dengan matang sebelum dikeluarkan, sehingga tidak terjadi penggantian-penggantian kebijakan dalam waktu yang pendek, yang itu menimbulkan uncertainty.
yang selalu dikhawatirkan oleh dunia bisnis adalah unpredictability. Jadi mereka menginginkan pemerintahan yang predictable. Nah, kami komitmen untuk menghadirkan predictability. Kemudian kami ingin menghadirkan Indonesia yang lebih bersih. Karena salah satu faktor yang menghambat kegiatan investasi, kegiatan perekonomian adalah korupsi. Dan korupsi ini tidak bisa dibiarkan, harus diseriusin, diberantas. Di samping aturan-aturan yang konsisten, aturan-aturan yang sinkron antara satu sektor dengan sektor lainnya. Dengan begitu, maka kemudahan berusaha akan terjadi, perlindungan berusaha akan terjadi, dan ada sebuah suasana yang sehat antara dunia usaha dengan jalannya pemerintahan. Baik, Pak Anies, kita kawal terus seperti apa berlangsungnya quick count pada hari ini. Semoga berjalan dengan jujur, adil, dan juga tentunya damai. Terima kasih atas waktu Anda, Bapak Anies Baswedan. Sehat selalu untuk Anda. Demikian Your Money, Your Vote bersama saya Andi Shalini kembali ke studio.